قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di saat takbir menggema di seluruh penjuru dunia, khatib mewasiatkan, menasihatkan untuk diri sendiri dan kepada semua jamaah untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Dan ingatlah, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita mempersiapkan bekal untuk menempuh perjalanan pulang. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang beriman, yang berakal. Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah, kehidupan ini tidak akan nyaman, hati tidak akan tenang, dada tidak akan terasa lapang selama kita tidak beriman kepada takdir Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan takdir semua makhluk. Allah ta'ala telah menentukan kadar rizki masing-masing mereka. Begitu juga atas umur semua manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya. Allah Jalla wa Ala telah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan takdir masing-masing makhluknya. Begitu juga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salam, apa itu iman? Maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir
wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau mengimani takdir baik maupun takdir buruk. Sehingga sudah menjadi kewajiban seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang dikatakan telah beriman kepada takdir? Seseorang dikatakan beriman dengan takdir ketika dia meyakini dan mengimani bahwa Allah Jalla Jalaluh mengetahui apapun yang dilakukan makhluknya. Ia meyakini bahwa Allah Jalla wa'ala mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Agar kamu mengetahui bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Lalu dia seorang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu telah kami catat di dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauh al-Mahfuz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yukhlaqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Qal wa arshuhu 'alal ma'. Allah telah menulis takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, dan arsy Allah berada di atas air. Dan kemudian seorang meyakini bahwa tidak ada satupun di alam semesta ini kecuali merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dan terjadi sesuai dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Allah juga berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Dan kalian tidak akan berkehendak kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika seorang mukmin beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatnya di Lauh al-Mahfuz. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini kecuali terjadi atas izin Allah. Maka dia telah dikatakan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati dan jiwanya akan tetap tenang apapun yang terjadi di sekitarnya, karena dia yakin semuanya berjalan di atas takdir Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia, Allahu Akbar walillahil hamd. Gambaran nyata tentang iman pada takdir Allah Jalla wa'ala ini bisa kita dapatkan pada Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Di masa mudanya ia tak gentar melawan kesyirikan sampai menghancurkan berhala-berhala sesembahan kaumnya yang berujung pada dilemparnya ia ke dalam kobaran api yang menyala besar. Masa penantiannya untuk mendapatkan keturunan hingga istrinya menghadiahkan seorang wanita untuk diperistri oleh Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Hajar hanya berdua dengan anak bayinya di lembah yang tak berpenghuni. Dan Hajar bertanya,
apakah Allah yang menyuruhmu meninggalkan kami? Jawab Ibrahim alaihissalam, ya. Maka Hajar pun berkata, jika demikian Allah tidak akan menelantarkan kami. Kemudian perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Ismail, dan Ismail pun pasrah terhadap ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya yang akan disembelih, hingga akhirnya digantikan dengan seekor kibas, dan akhirnya itu menjadi syariat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibadah kurban. Lihatlah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa keluarga Ibrahim alaihissalam menjadi teladan bagi kita dalam ketaatan dan dalam keimanan mereka kepada ketetapan Allah Jalla Jalaluh. Mereka beriman kepada takdir, pada ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga melahirkan tawakal yang tinggi setelah ikhtiar. Kemudian jiwa pun menjadi tenang dan tentram dalam menghadapi setiap kejadian di dalam kehidupan. Ibrahim alaihissalam adalah teladan kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Maka sudah seharusnya kita mengambil contoh dari kehidupan Khalilullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya di dalam menghadapi segala kejadian di dalam kehidupan ini, seperti di dalam menghadapi musibah wabah COVID-19 saat ini. Tidak perlu kita takut, apalagi takut yang berlebihan. Ingatlah bahwa virus itu adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia telah mengatur segala pergerakan makhluknya. Lakukan ikhtiar, banyak beristighfar, banyak berdoa, perbanyak amal saleh dan amar ma'ruf serta nahi mungkar. Kemudian tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Itulah sikap yang seharusnya ada pada diri setiap manusia. Bukan takut, bukan merasa takut, bahkan lebih takut. Bahkan lebih takut mereka saat berjumpa dengan Rabb mereka tanpa membawa bekal yang cukup. Takutlah kepada Allah Jalla wa'ala. Takutlah, dan jangan sampai ajal menjemput kita sementara kita belum mempunyai bekal sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukti iman seorang kepada takdir adalah ketika dia yakin sepenuhnya bahwa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuknya tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah meleset darinya, dan segala sesuatu yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuknya tidak akan pernah sampai kepadanya. Dan ini berlaku untuk segala sesuatu, baik untuk diri pribadi masing-masing ataupun kepada sebuah kelompok masyarakat dan negara. Semua yang terjadi tidak akan keluar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala sesuatu yang Allah tidak takdirkan tidak akan pernah terjadi, sehingga lahirlah rasa tawakal yang besar, yaitu hanya bersandar kepada Allah Jalla wa'ala. Karena itu wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang beriman kepada takdir Allah dengan iman yang benar, maka akan tenang kehidupannya, dan hati serta jiwa pun akan menjadi tentram. Ibrahim Al-Harbi pernah berkata, man lam yu'min bil qadar nakida aishuhu. Siapa yang tidak beriman kepada takdir, dia akan merasakan kesulitan di dalam hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, siapapun yang merasa sulit di dalam kehidupannya, siapapun yang merasa tidak tenang di dalam kehidupannya, maka perbaikilah ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan perbaikilah imannya kepada takdir Allah Jalla wa'ala. Akhirnya, di penghujung khutbah ini, marilah kita menengadahkan tangan dan jiwa kita, seraya menundukkan diri dan bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan diri, keluarga, bangsa dan umat ini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ya Allah, Rabb yang maha melihat dan maha mengetahui, tidak ada yang terluput darimu, dan tidak ada yang dapat mengampuni semua dosa kami selain Engkau. Ya Allah, maka ampunilah kami hamba-hambamu yang fakir dan hina ini ya Rabb. Ampuni segenap dosa kami setelah Engkau karuniakan berbagai macam nikmat kepada kami. Tuliskanlah nama kami sebagai hamba-hambamu yang Engkau ampuni, yang Engkau masukkan ke dalam surgamu, dan yang Engkau bebaskan dari api neraka. Allahumma ya Allah, limpahkanlah ampunan dan rahmatmu yang tiada terbatas kepada kedua orang tua kami. Allahumma ya Allah, hanya Engkau yang maha mengetahui betapa banyak dosa dan durhaka kami kepada mereka. Maka ampuni kami, ampuni kedurhakaan kami ya Allah, dan berikan kami waktu dan kekuatan untuk berbakti kepada mereka di saat mereka masih hidup maupun setelah kepergian mereka menghadapmu ya Rabb. Allahumma ya Allah, mereka juga adalah hamba-hambamu yang lemah, maka ampuni dosa dan salah mereka. Allahumma ya Allah, ringankan dan mudahkan jejak langkah perjalanan mereka di dunia dan di akhirat. Lapangkan dan terangi alam kubur orang tua kami yang telah wafat. Allahumma ya Allah, anugerahkan kami pertemuan terindah bersama dengan mereka di dalam jannah-Mu ya Rabb. Allahumma ya Allah, sejukkan pandangan kami dengan kesalehan keluarga dan anak-anak kami. Jadikanlah mereka pejuang-pejuang di jalan-Mu. Jadikanlah kami dan mereka sebagai ahlul Quran yang Engkau tempatkan sebagai manusia-manusia pilihan-Mu. Allahumma ya Allah, berkahilah dan tuntunlah para ulama, tuntunlah para ustadz, para guru kami yang tak kenal lelah mengajar dan membimbing kami menggapai ridha-Mu. Sucikan hati mereka, lapangkan rizki mereka, hindarkan mereka dari setiap mara bahaya, dan lindungi mereka dari setiap tipu daya dan makar musuh-musuh-Mu. Allahumma ya Allah, yang maha perkasa lagi maha kuasa, negeri kami dan negeri-negeri saudara kami kaum muslimin telah diliputi ancaman dan makar yang hebat, telah diliputi wabah yang begitu menakutkan, namun tidak ada yang dapat mengalahkan kemahaperkasaan-Mu ya Rabb. Semua wabah itu adalah merupakan akibat dari makhluk-Mu, makhluk ciptaan-Mu, maka Engkau yang mendatangkannya, Engkau pula yang akan membinasakannya. Allahumma ya Rabb, lindungilah negeri kami dan negeri-negeri kaum muslimin dari setiap rencana keji dan jahat musuh-musuh-Mu. Bebaskanlah negeri kami dan negeri-negeri kaum muslimin dari wabah penyakit ini. Berikanlah kesabaran kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jadikanlah sakit mereka sebagai penggugur dosa mereka, dan sembuhkanlah mereka ya Rabb. Ringankan dan bebaskan penderitaan saudara-saudara kami yang terzalimi ya Rabb. Mereka teraniaya, yang terampas hak-hak mereka dan tertuduh dengan fitnah yang keji. Allahumma Antal Azizu wa Antal Qawi. Ya Allah ya Rabbana, satukanlah kami umat Islam di atas jalan-Mu. Persatukanlah negeri-negeri kaum muslimin untuk selalu seiring memperjuangkan agama-Mu. Sadarkanlah para pemimpin negeri kaum muslimin untuk tidak tertipu dan terpedaya oleh genderang tari yang dimainkan oleh musuh-musuh-Mu ya Rabb. Allahumma ya Allah, anugerahkanlah kami pemimpin negeri yang selalu takut kepadamu. Tuntunlah langkah mereka untuk memimpin negeri ini dengan paduan syariat-Mu. Berikan kepada mereka para pengiring dan penasihat yang selalu takut kepadamu, dan jauhkan mereka daripada pengiring dan penasihat yang keji. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami dan anak serta istri-istri kami agar senantiasa berada di jalan-Mu, meniti dan menyusurinya hingga bersama di jannah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, satukan hati kami dalam azam perjuangan, dalam setiap dan setia padamu hingga Engkau ridha kepada kami semuanya ya Rabb. Allahumma ya Allah, damaikanlah setiap jiwa-jiwa yang beriman, satukanlah dalam ukhuwah karenamu. Jangan biarkan permusuhan mengeram dalam jiwa-jiwa ini ya Allah. Ya Rabb, jadikan setiap jengkal negeri ini bersaksi atas jihad dan perjuangan kami menegakkan syariat-Mu di atasnya ya Rabbana.
Allahumma ya Allah, anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami dari perbuatan maksiat kepadamu, dan anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang dapat menyampaikan kami ke surgamu, dan anugerahkan pula kepada kami keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah di dunia. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan dalam ketakutan kami selama kami masih hidup. Dan jadikanlah ia warisan dari kami, jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami, dan janganlah engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami, dan janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami dan puncak dari ilmu kami, dan jangan engkau jadikan orang-orang yang tidak menyayangi kami berkuasa atas diri kami. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal huda wal afafa wal ghina. Allahumma thabbitna ala dinik, Allahumma thabbitna ala dinik, Allahumma thabbitna ala dinik. Allahumma ja'alna mimman khafaka wattaqak, Allahumma ja'alna minal mu'minin, Allahumma ja'alna minal mu'minina biqudratik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله